Saya kira itu sudah. Ternyata itulah Agi. Hello everybody, welcome back to video channel. Spesial pada video saat ini saya menggunakan bahasa Indonesia karena ini request konten dari teman lama di saya punya divisi lama. Pada video saat ini saya akan membahas tentang ini, sebuah produk dari divisi elektronik, biasa kita sebut dengan nama genset controller. Di divisi elektronik ini salah satu dari sekian industri di bidang otomasi dan juga instrumen kontrol yang ada di dunia, dan banyak sekali pengguna daripada produk dari divisi elektronik, khusus untuk Papua ya, cukup banyak. Dan sebenarnya memang saya ingin membahas tentang produk dari divisi elektronik ini, namun setelah saya menyelesaikan sebuah genset, maksud saya sebuah mesin diesel yang nanti saya akan hubungkan dia dengan generator sehingga menjadi sebuah genset. Jadi cerita sedikit, saya dapat sebuah mesin diesel merek Cummins 4 silinder, Cummins konstruksi tahun 1998 yang sekarang ada di depan saya punya rumah, seperti penampakan ini. Nah, mesin diesel ini sudah tidak pernah dioperasikan. Saya tidak tahu kapan, jelas informasinya sudah di tahun 2010 mesin diesel ini tidak dioperasikan. Saya sangat tertarik sekali dengan mesin diesel ini karena mesin dengan merek Cummins ini masih produksi dari England. Jadi di badan daripada diesel engine ini masih tertulis made in England. Beda kalau produk-produk Cummins sekarang yang kita jumpai biasanya sudah produksi di Cina. Jadi ini mesin diesel yang masih buatan dari Inggris dan diproduksi awal tahun 1998. Kondisinya masih cukup bagus. Rencananya memang saya akan melakukan rebuild dengan metode overhaul. Setelah itu baru saya couple dengan generator, dan barulah di situ saya akan membuat sebuah tutorial terkait dengan divisi elektronik, mulai dari pembahasan tentang fitur-fitur yang di dalam, bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara masang instrumen wiring di dalam engine control panel. Tapi kebetulan seorang teman lama di divisi lama di bagian diesel power plant kemarin menghubungi saya via video call, menyampaikan bahwa ada sebuah case yang dia sudah beberapa kali datang ke site, tapi tidak selesaikan. Itu teman ini dia video call, dan alarm yang muncul pada modul atau kontrol di AMI ini, LCD, itu ada alarm yang bertuliskan bus fast check failure. Jadi itu artinya bahwa bus fasa sequence failure, itu artinya biasanya urutan fasa pada bus bar atau dari grid itu tidak sesuai dengan urutan fasa yang ada pada generator. Saya sudah pernah menjumpai alarm itu, akan tetapi biasanya saya jumpai alarm itu ketika sebuah genset itu baru dipasang atau baru selesai pemeliharaan kabel main power. Itu biasanya terbalik di kabel main power. Juga pernah saya mendapati alarm ini ketika sebuah wire instrumen di dalam panel silikon itu baru selesai dilakukan pemeliharaan dan terbalik antara fasa. Kalau penyebutan urutan fasa kan biasa ada banyak, ada RST, ada UVW, ada L1, L2, L3 atau A, B, C, dan biasanya terbalik antara fasa satu dengan yang lain. Dan code push atau bus pada di depan itu menyatakan bus bar. Bisa juga alarm itu terjadi ketika urutan fasa pada generator pun terbalik. Contohnya ketika sistem itu menggunakan 3 fase RST dan generator menggunakan sistem DSR, itu bisa dilakukan konfigurasi di dalam modul ini, divisi controller. Dan case yang kemarin teman-teman hadapi di lapangan itu memang unik, dan itulah sebabnya ini menghubungi saya
Dan setelah melakukan video call dan saya menyaksikan sendiri alarm itu muncul, akan tetapi ada poin-poin penting yang menurut saya harus sampaikan, dan juga ini permintaan dari mereka bagaimana saya bisa menganalisa dan menentukan dan memvonis bahwa ada kegagalan sistem dalam sebuah. Dan saya pun cukup terkecoh dengan alarm ini. Sebabnya dengan video ini saya ingin memberikan penjelasan dan juga sharing knowledge kepada teman-teman yang ada di divisi power. Jadi waktu itu setelah saya dengan teman ini video call, karena saya punya keraguan dalam menentukan akar permasalahan itu ada di mana, karena unit yang memiliki alarm fast second failure ini tidak selesai atau tidak sedang melakukan pemeliharaan kabel main power ataupun tidak sedang melakukan pemasangan genset baru ke sistem, tapi memang ini genset yang sudah lama, dan waktu itu pun saya dan juga teman-teman yang melakukan pemasangan setelah itu beroperasi dengan normal dan melakukan sinkron dengan sumber listrik yang lain atau dengan genset lain, dan tiba-tiba waktu itu mengalami alarm seperti ini. Itulah sebabnya saya minta kepada teman-teman kalau bisa dibawa ke kota, karena jarak diesel power plant ini dari pusat kota ke site itu sekitar 40-45 menit, cukup jauh. Dan karena saya juga saat ini tidak sedang bertugas pada divisi diesel power plant, karena saya sudah di divisi beda, otomatis lebih baik modul atau genset control ini dilepas dari panel instrumen dan dibawa ke pusat kota. Jadi setelah itu saya cari waktu luang, saya ke sana dan saya melakukan tes dengan menyalakan mematikan external power supply. Jadi kita lihat di sini kan ada simbol baterai. Kalau teman-teman menghubungkan modul ini dengan voltase dengan power supply voltase antara 10 sampai dengan 48 volt, maka sebenarnya akan beroperasi. Jadi setelah saya nyalakan modul ini, disitulah muncul keanehan-keanehan yang membuat saya menyatakan bahwa si modul ini, modul divisi elektronik ini rusak. Kenapa saya berani memvonis modul ini rusak? Karena ada beberapa logik yang dilanggar oleh modul divisi elektronik. Apa saja yang dilanggar oleh modul divisi elektronik? Yang pertama, logik yang pertama yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa si engine ini, diesel generator ini tidak sedang ataupun selesai melakukan pemeliharaan kabel main power. Itu logik pertama. Logik kedua, ketika saya hubungkan external power supply dan modul ini dilepas dari panel instrumen, alarm yang ada, yang muncul itu masih ada. Itu logik kedua. Alarmnya tidak hilang. Begitu saya hubungkan external power supply di sini, alarm fase sequence failure itu masih ada. Itu yang membuat saya semakin kuat, analisa semakin kuat bahwa modul ini mengalami kerusakan di internal firmware. Waktu itu langkah yang saya ambil adalah saya melakukan update firmware. Sebelumnya dia ada menggunakan firmware 7,8, maksudnya 7,4 kalau tidak salah. Saya update ke 7,8, versi terbaru firmware dari divisi elektronik yang menggunakan prosesor chip MK2. Saya akan jelaskan pada video selanjutnya apa itu MK2, apa itu versi sebelumnya, dan bahkan sampai saat ini pun yang terbaru sudah ada MK3, mungkin MK4, karena saya juga tidak tahu perkembangan chip microprocessor. Dan itu ada logik kedua ya, masalah firmware. Dan setelah saya upgrade firmware-nya, alarm itu masih muncul. Waktu itu saya tes di workshop yang bisa power plant teman-teman punya. Dan logik ketiga, ini bukan logik ketiga, setelah saya update firmware, saya minta sama teman-teman kita coba pasang ke instrumen panel di site. Saya tahu mungkin ada kesalahan wiring di sana. Sampai di site itu kita ukur wiring bagus, urutan kabel dari generator bagus, dari busbar juga sesuai. Logik ada sebuah logik lagi, logik yang ketiga ini. Ketika diesel generator ini di start, perintah start diberikan di sini, tombol hijau.
di dalam konfigurasi di modul ini, itu saya melakukan disable protection. Saya shut off dulu protection, saya matikan karena saya mau tahu dari mana dan kenapa si modul ini mengalami membaca sebuah fasa yang salah pada flashback. Ketika engine itu berhasil start yang bagus, belum sampai status generator available, si modul ini sudah memunculkan alarm bus fast failure. Ini logik ketiga yang membuat saya semakin yakin bahwa si modul ini mengalami gangguan internal. Jadi apa itu generator available? Generator available itu adalah waktu di mana si modul ini memberikan kesempatan kepada si mesin diesel penyakit untuk menyesuaikan parameter ke konfigurasi nominal. Contohnya frekuensi. Jadi apabila diesel dinyalakan, saya konfigurasi di dalam modul ini, saya setting 50 detik waktu yang saya berikan kepada diesel untuk menyesuaikan frekuensi. Otomatis kan melalui RPM. Jadi si engine dieselnya disesuaikan RPM-nya sampai 1500 karena menggunakan diesel 1500. Otomatis pada generator akan mengeluarkan frekuensi 50 Hz sesuai dengan frekuensi yang digunakan di negara ini. Nah, waktu 50 detik itu belum tercapai. Jadi masih sekitar mungkin masih sekitar 15 detik atau 10 detik alarm itu muncul dan mematikan si diesel menggunakan satu valve. Nah, ini adalah logik ketiga yang dilanggar oleh si modul. Saya pernah menjumpai alarm ini pada modul fiksi yang sama di tipe 8610K2. Akan tetapi waktu itu masih menggunakan finger 7,4 ke bawah kalau tidak salah, versi 7,4 ke bawah. Nah, alarm itu boleh muncul ketika status generator available itu sudah terpenuhi, karena logik itu harus berurutan proses kerja. Kalau teman-teman bingung apa sih logik itu, mungkin akan saya jelaskan seperti video yang satu ini. Seperti itu. Jadi ada kalau istilahnya mungkin kalau tidak salah gerbang logika ya. Logik itu harus terpenuhi. Jadi ketika status generator available, maka proteksi fast sequence itu baru bisa dihidupkan. Dan saya pernah mendapatkan alarm ini yang sama. Jadi tunggu status generator available baru alarm ini muncul. Akan tetapi di versi 7,8, waktu itu saya gunakan status generator available belum terpenuhi, si alarm sudah muncul. Nah, saya nggak tahu kenapa di versi firmware 7,8 ini alarm itu bisa loncat melewati logik sebelumnya. Mungkin ini nanti jadi pertimbangan. Mudah-mudahan dari pabrikan chips elektronik bisa menonton video ini dan memberikan penjelasan tentang alarm ini yang muncul di saat status generator belum tersedia. Dan logik keempat itu hal yang sangat simpel, yang mungkin teman-teman sendiri pun akan lebih cepat untuk menangkap. Tapi saya skip dulu karena durasi sudah mencapai 2 menit. Tonton video saya di part kedua.